Pemirsa, hunian yang layak bukan bicara soal tempat tinggal, namun juga bicara soal keamanan, kesehatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Di Kabupaten Serang, pemirsa, hingga tahun 2026 ini masih tersisa 7.579 hunian atau rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Lantas bagaimana pemerintah Kabupaten Serang ini memastikan bantuan rumah tidak layak huni ini sampai dan juga tepat sasaran? Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk melihat langsung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kades sudah mau ikut membawa kita meliput dan juga melihat monitoring rumah-rumah di Desa Bugel di Kecamatan Padarincang pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak. Mungkin kita sambil berjalan saja Pak ini. Kita lihat rumah program rumah mendesak yang satu lagi. Rumah mendesak yang satu lagi. Oke. Sebelum kita ke tempat lokasi, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol nih Pak. Ya. Nah mungkin saya juga ini ada kesempatan saya bisa berbincang dengan Pak Kades, Pak Oke Oktaviana ini luar biasa. Tapi saya pengen tanya pandangan Bapak sendiri nih Pak. Kalau misalkan dari pandangan Bapak sendiri, sebetulnya seperti apa sih Pak hunian yang layak itu bagaimana gitu Pak? Ya, kan sesuai dengan definisi rumah tidak huni ya. Rumah tidak huni itu adalah rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, kemudian juga keselamatan dan kecukup luasan. Gitu ya. Artinya standar kesehatan itu di situ apakah memang pencahayaannya, sirkulasi udaranya, termasuk juga di situ ada tidak MCK-nya yang tentunya memenuhi standar-standar kesehatan. Kemudian keselamatannya kita dilihat juga dari tiga aspek, yaitu adalah atap, kemudian lantai dan juga dinding. Atap, apakah memang ada kebocoran-kebocoran atau juga kayu-kayu penyangganya itu memang masih kuat atau tidak. Kemudian dari dinding juga apakah memang terbuat dari bahan-bahan yang tidak permanen, contoh seperti kayu atau juga bilik, atau juga terbuat dari dinding semen atau dinding bata yang memang sudah lapuk. Dan juga lantai itu juga apakah memang masih dalam lantainya tanah atau juga lantai dari lupuh atau juga papan dan yang lainnya. Baik, jadi itulah kategori rumah tidak layak huni yang memang prioritas kita untuk bisa pemerintah Kabupaten Serang memberikan bantuan rumah tidak layak huni. Baik, ini kita sambil melanjutkan perjalanan Pak. Kalau bicara soal rumah tidak layak huni, tentunya masih menjadi catatan juga nih. Kalau misalkan secara data di Kabupaten Serang sendiri memang cukup banyak juga Pak. Ya. Di tahun 2026 masih lebih dari 7.000 rumah ini masih butuh penanganan pemerintah. Namun mungkin tidak bisa langsung 7.000 rumah dibangun. Nah, kalau strategi dari dinas atau dari pemerintah Kabupaten Serang sendiri, ini seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya, tadi sampaikan bahwa sebetulnya hasil pendataan kita di tahun 2023 akhir, itu ternyata di Kabupaten Serang itu masih ada 8.196 saat itu. Waktu 2023 ya? Makanya kita lakukan penanganan 2024, 2025 dan sisanya masih sekitar 7.122 sebetulnya. 122? 7.122. Jadi masih cukup banyak dan itu yang sudah terdata di 2023. Sementara untuk rumah tidak huni ini kan sifatnya itu juga dinamis ya. Yang tadinya rumahnya layak karena memang ada bencana atau juga memang karena cuaca seperti yang kemarin di awal tahun itu kan ada bencana hidrometeorologi yang tadinya memang layak menjadi tidak layak karena memang kebanjiran dan yang lain-lain. Nah, sementara kekuatan fiskal Kabupaten Serang kan terbatas. Gitu. Nah, tahun ini saja kita hanya bisa menganggarkan 300 unit per tahun. Itu untuk yang BSP-nya. Itu untuk bantuan yang BSP ini. Untuk yang BSP. 300 unit. 300 unit. Tetapi kita juga di kepemimpinan Ibu Bupati yang sekarang, Ibu Bupati Japia, kita mencanangkan juga program rumah dalam kondisi mendesak. Yang bantuannya adalah bantuan full khusus untuk penanganan rumah-rumah yang kondisinya harus segera kita tangani. Baik. Nah, untuk tahun ini kita ada 18. Ada 18, jadi total 318. Nah, tentunya jika berbanding dari data yang ada ini kan cukup jauh. Apabila memang kita hanya mengandalkan APBD, ini 10 tahun pun
tidak akan selesai. Agak sulit gitu ya. Tidak akan selesai. 300 ke 7.000 gitu ya. Ya, makanya kita coba lakukan langkah-langkah atau upaya-upaya penanganan untuk mencari sumber-sumber yang lainnya. Alhamdulillah, Ibu Bupati kami dengan Pak Wakil ini cukup konsen di Rumah Tidak Layak Huni. Sampai beliau bersedia untuk datang langsung berkoordinasi dengan kementerian. Baik. Alhamdulillah, kita menghasil apa? Ya, ini sudah kelihatan. Kemarin kita hasil koordinasi dengan Satker PKP bahwa Kabupaten Serang sekarang di tahun ini mendapatkan bantuan dari Kementerian PKP 1.651. Dari kementerian ada Dari kementerian. 1.600 lebih itu Pak ya. Termasuk itu penanganan yang ada di kepulauan, yaitu Pulau Tunda dan Pulau Panjang. Pulau Panjang. Yang sebelumnya memang belum tersentuh bantuan untuk rumah tidak layak huni. Nah, selain itu kita juga coba koordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten. Artinya terus nih Pak ke pusat iya, Ya, ke kita ke pusat provinsi iya, iya ke gitu ya. provinsi iya. Alhamdulillah dari provinsi ada 32 unit. 32 unit. Kemudian kita juga mensasar coba CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Serang, di antaranya dengan BJB. Ya, yang sudah fix itu kemarin termasuk dari BPR Serang. Dari BPR Serang. Dari BPR. Dari BPR Serang, BUMD kita itu juga bisa kemarin memberikan bantuan 2 unit. 2 unit. 2 unit. Kemudian dari Basnas itu targetnya di tahun ini 98. Jadi insya Allah di tahun ini sekitar 2.100 rumah tidak huni akan terbangun di Kabupaten Serang dari berbagai sumber pembiayaan. Baik, berarti ini targetnya optimalisasi terus dilakukan artinya. Kita dari terus pemerintah. lakukan. Kita terus lakukan. Nah, yang menarik Pak, ini kan kita sudah berada di Desa Bugal di Padarincang. Nah, ini kemarin juga Ibu Bupati dia langsung turun ke sini, langsung melihat, memonitoring langsung untuk tadi membangun rumah untuk Ibu Amnah kalau Ya, tidak salah. ya, Nah, ini apakah ada alasan khusus nih Pak untuk di Desa Bugal sendiri ini dijadikan salah satu prioritas pembangunan rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang gitu? Jadi sebetulnya bukan hanya Desa Bugal ya. Ini hampir merata. Hampir merata di sini. Menyebar, ya, semua merata menyebar. Yang kebetulan hari ini kita jadwalnya adalah monitoring ke pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Bugal. Baik. Jadi ada alasan kenapa kita hari ini melakukan monitoring ke Desa Bugal dan saya terjun langsung. Karena di sini ada 2 program yang akan dijalankan. Yang pertama ada program BSP. Itu tadi yang 300 rumah tadi itu. Ya, di antaranya kita lakukan sosialisasi di kantor Desa Bugal. Kemudian kita juga memonitor pembangunan rumah dalam kondisi mendesak yang sudah selesai. Dan di sini juga ada program rumah mendesak juga yang dalam tahap pembangunan. Dalam tahap Makanya, pembangunan. Ya, kita akan cek bagaimana proses pembangunannya, apakah memang sudah berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan atau yang sesuai tidak dengan yang memang yang kita secara teknis ya, tentunya secara teknis sudah kita rencanakan. Berarti ini menjadi tujuan kita, ini adalah rumah yang saat ini sedang dibangun Ya, melalui jadi dana kalau BSSP Ibu tadi. Amnah itu tipe 21. Hah? Kemudian ini Ibu Santi, Ibu Santi ini kita bangun tipe 28. Oke, ini tipe 28 agak lebih Lebih luas sedikit gitu ya. Nah, itu nanti ada 2 kamar di situ. Nah, penentuan ini juga berdasarkan hasil evaluasi kita, Pak. Oh, berarti ada evaluasi-evaluasi. Iya, kita makanya kenapa saya terjun langsung ke lapangan? Karena harus ada yang dicek gitu ya. Mengetahui kondisi di lapangan seperti apa. Nah, ini berdasarkan hasil evaluasi kami. Setelah kita ketahui, selama ini nah, contoh rumah program mendesak ini kan dicanangkan kita tahun 2025 kepemimpinan Ibu Zakia. Kita bangunkan itu tipe 36 semua di tahun 2025 kemarin. Jadi tidak melihat penghuninya ada berapa kita bangun 36. Ternyata setelah kita lakukan Pengecekan monitoring, gitu ya. kita lakukan evaluasi, ternyata kita bangun tipe 36 bagi penghuninya yang 1-2 orang itu justru apa ya? Terlalu besar. Gitu. Terlalu besar gitu. Apalagi yang tinggal cuma 1 orang. Seperti Ibu Amnah tadi ya. Kalau Ibu Amnah kan tipe 21. Tipe 21. Yang sebelum-sebelumnya kan seperti Pak Kecik yang di Cikesal gitu. Ternyata mereka hanya menempati 1 kamar, 1 kamarnya itu tidak digunakan. Tidak digunakan. Oleh karena itu kita lakukan evaluasi dan kita terapkan di 2026 ini. Jadi bagi yang penghuninya 1-2 orang, kami bangunkan tipe 21. Dan bagi yang
penghuninya lebih dari 2 orang, kami bangunkan tipe 28. 28. Nah ini juga tentunya memenuhi standar kesehatan, karena sebetulnya satu jiwa itu membutuhkan ruangan 9 meter persegi. Jadi Untuk kalau satu umpamakan tinggalnya cuma 2 orang, membutuhkan 18 meter persegi. Jadi kalau dibangunkan tipe 21 pun itu sudah sangat cukup dan sudah memenuhi standar kesehatan. Baik, berarti standar kesehatan pun ini dalam artian ada beberapa aspek yang perlu dipenuhi begitu ya untuk saat ini. Ya. Dan ini menjadi evaluasi juga dari tahun-tahun sebelumnya untuk pembangunan rumah, berarti ini disesuaikan dengan isi anggota keluarga yang ada di sana begitu ya. Antaranya seperti itu. Makanya kita lakukan monitoring, kemudian kita lakukan evaluasi. Apa saja yang menjadi kendala-kendala, kendala keterlambatan, atau juga kendala-kendala teknis yang lainnya. Ya, contoh seperti tadi itu, karena dengan tipe 36, penghuninya 1 atau 2, kenapa ini kami bisa kita sebut kebesaran gitu? Karena kita menyesuaikan kan budget yang ada. Ya, contoh di 2026 aja, target kami itu awalnya 12 unit untuk program rumah mendesak. Sebelumnya Dengan tipe 36 semua. dengan Nah, tetapi setelah kami lakukan evaluasi, ada yang penghuninya 1, ada yang penghuninya 2, ya jadi 1 seperti yang tadi saya katakan, yang 1, 2 itu tipe 21, di atas 2 itu, akhirnya dari 12 unit kita bertambah bisa gitu ya? membangun menjadi 18 unit di tahun ini. karena tadi ada Kita penyesuaian. optimalkan anggaran yang memang terbatas, bagaimana caranya kita bisa membangun dengan kuantitas yang agak banyak, tetapi tetap menjaga Standarnya begitu ya. Standar-standar yang sudah ditetapkan terkait dengan rumah layak huni. Baik, berarti dioptimalisasi agar jangkauannya juga bisa lebih luas. Betul, begitu Pak. Mungkin kita langsung saja ke lokasinya nih Pak. Ini tidak jauh sepertinya. Baik pemirsa, setelah kita tadi melihat langsung monitoring, ada 3 rumah yang kita monitoring di Desa Bugel, Kecamatan Padarincang. Kita akan coba berbincang langsung dengan Pak Kepala Dinas nih, Pak Oke Oktaviana. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Tetap segar. Tetap segar, tetap gagah dan kokoh kalau kata Bang Coki. Haruslah. Gitu ya. Baik Pak, kalau misalkan tadi saya lihat Bapak monitoring langsung hari ini, dan sebelumnya juga saya sering juga melihat Bapak monitoring langsung ke lapangan. Ini Bapak hobi ini untuk melakukan monitoring langsung. Nah ini menurut Bapak sendiri seberapa penting sih Pak untuk melakukan pengecekan secara langsung seperti ini Pak? Ya, kegiatan monitoring dan evaluasi itu kan salah satu bagian dari pelaksanaan satu program yang memang sudah kita tetapkan ya di dinas. Jadi monitoring ini juga sangat penting untuk bisa melihat langsung progres, perkembangan, juga termasuk permasalahan-permasalahan yang memang muncul pada saat satu program kegiatan Rutilahu ini kita lakukan. Yang utama lagi kita bisa melakukan evaluasi-evaluasi dalam rangka perbaikan ke depannya, agar program yang memang sudah kita rencanakan dan akan kami rencanakan di tahun-tahun berikutnya ini sudah akan berjalan lebih baik lagi seperti itu. Baik, kalau tadi kita berbincang saat monitoring nih Pak ya, tadi kan kita mendengar ada sekitar 1.000 lebih lah untuk tahun ini. Ini juga bentuk upaya dari pemerintah Kabupaten Serang sendiri mengajukan ke provinsi dan juga langsung ke kementerian begitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar untuk saat ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, dengan keterbatasan fiskal Kabupaten Serang terkait dengan penanganan rumah TLKU ini perlu kita lakukan terobosan-terobosan. Yang kita lakukan adalah koordinasi, kemudian juga melakukan pendekatan-pendekatan baik dengan kementerian, karena memang di Kementerian PKP juga sekarang ada, dan tentunya menunjang atau juga mendukung program dari Presiden Pak Prabowo, yaitu program 3 juta rumah, yang mana di tahun ini 450.000 unit se-Indonesia sudah ditetapkan untuk kegiatan rumah TLKU. Nah ini peluang-peluang inilah yang kami coba kejar. Di antaranya kami sudah memasukkan data
3.000 unit yang memang sudah by name by address ke kementerian, dan juga dilanjutkan dengan koordinasi dan kunjungan langsung Ibu Bupati kami ke Kementerian PKP, dan alhamdulillah di tahun ini sampai saat ini kita bisa mendapatkan alokasi 1.651 dari program BSPS-nya Kementerian PKP. Selain itu juga dari provinsi kita dapat 32 unit, kemudian dari Basnas sudah terkonfirmasi itu ada 98. Kemudian juga kita coba sasar juga BUMD yang ada di Kabupaten Serang dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Serang. Alhamdulillah dari CSR BPR juga memberikan 2 unit dan itu juga sudah selesai. Kemudian juga dari Indah Kiat juga memberikan bantuan, itu kalau tidak salah ada 3 unit. Dan juga ke depan dari BJB juga sudah menawarkan lagi untuk memberikan bantuan rutilahu melalui program CSR-nya. Nah, kesulitannya memang pada saat bantuan-bantuan stimulan yang memang kita anggarkan, baik yang dari pemerintah pusat maupun di APBD Kabupaten Serang, yang mana program stimulan ini kan harus ada swadayanya. Artinya harus ada kemampuan swadayanya dari calon penerima bantuannya. Karena dengan nilai 25 juta untuk membangun rumah dari nol sampai dengan selesai itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu ada swadayanya. Nah, sementara masih banyak saudara-saudara kita yang masuk database di pemerintah Kabupaten Serang, calon penerima ini yang swadayanya, kemampuan swadayanya itu tidak ada. Nah, inilah memang perlu satu program-program yang memang bisa memberikan bantuan langsung dari 0 sampai 100% itu tuntas, atau bantuannya adalah bantuan secara keseluruhan, artinya swadayanya 0. Oleh karena itu program rumah mendesak yang ada di pemerintah Kabupaten Serang dari mulai tahun kemarin yang digagas memang oleh Ibu Bupati kami. Nah, inilah salah satu menjawab permasalahan pada saat calon penerima bantuan ini tidak memiliki swadaya seperti itu. Walaupun memang masih terbatas unitnya. Ya. Baik, nah untuk pemirsa Pada TV di rumah ini, kalau misalkan melihat kita sedang berbincang di mana, kita sedang berada di lokasinya langsung gitu Pak ya. Lokasi rumah program rumah mendesak ini yang kita bangun adalah tipe 28 dengan nilai 50 juta. Baik, nah ini yang menjadi pertanyaan saya Pak, tadi menarik sekali berbincangan ketika kita jalan menuju titik lokasi ini adalah kemudian evaluasi dari pemerintah Kabupaten Serang ini melakukan monitoring, pengecekan jumlah anggota keluarga dan penyesuaian ini. Ini kan tipe 28. Sebelumnya kan kita tahu 36 semua. 36 bahkan 36 semua bahkan Pak ya rata. Nah, 2025 itu dibangun tipe 36 semua. 36 semua di tahun kemarin. Tahun ini ada penyesuaian ini. Ada ide dari mana sih Pak tiba-tiba muncul hal seperti ini Pak? Ya, itulah salah satu hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kita ya. Jadi pada saat kita monitoring, jadi monitoring itu bukan hanya pada saat pelaksanaan, tetapi pada saat pasca pelaksanaan, artinya kita ingin melihat bagaimana nilai kemanfaatan dari rumah yang sudah kita bangun yang memang dirasakan oleh penghuninya. Jadi sebelum-sebelumnya memang kita memberikan bantuan itu tidak melihat dari jumlah penghuninya. Pada saat memang yang bersangkutan itu perlu kita bantu dengan membangunkan rumah tipe 36. Tapi setelah kita lakukan monitoring, ternyata dengan tipe 36 itu kami anggap terlalu besar. Karena memang dari standar kesehatan juga per jiwa itu kan membutuhkan 9 meter persegi. 9 meter minimal itu ya? Minimal. Jadi apabila memang menggunakan tipe 36 kita, berarti kelebihannya itu sudah cukup banyak. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kami harus mengefektifkan anggaran yang ada. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi itu, kita akhirnya menetapkan di tahun 2026 ini, apabila memang penghuninya 1 sampai 2 orang, kami bangunkan tipe 21. Karena tipe 21 juga melebihi sebetulnya standar kesehatan, yaitu kebutuhannya 9 kali 2 ada 18 meter persegi. Dan jika penghuninya itu lebih dari 2 orang, kami bangunkan tipe 28. Nah, ini tipe 28 juga sama, tidak serta-merta. Jadi kebetulan memang tupoksi dinas Perkim itu salah satunya juga adalah serah terima PSU perumahan. PSU perumahan. Nah, pada saat kami monitoring,
PSU-nya akan diserahkan, kami melihat-lihat rumah, kami coba nanya-nanya ini memang tipe berapa. Nah, jadi ternyata di perumahan-perumahan MBR itu ada yang tipe 21, ada yang tipe 27. Coba kami penasaran tipe 27 seperti apa. Ternyata tipe 27 itu adalah rumah tipe, luasannya 27 meter persegi, di situ ada 2 kamar. Nah, di situlah kami interpirasi. Oh, berarti di atas penghuninya di atas 2 juga kami bisa berikan bantuan tipe 28. Artinya kamarnya tetap ada 2, ada ruang tamu, ada kamar mandi dan juga ada dapur. Dapurnya juga. Nah, itu juga cukup efektif untuk mengefisienkan anggaran karena di perencanaan 2026 ini awalnya kami itu menganggarkan 12 unit rumah tipe 36. Untuk awalnya nih. Awalnya, tetapi dengan penyesuaian si calon penerimanya kita evaluasi, ternyata ada 1 orang, ada 2 orang, ada 3 orang. Kami coba bangunkan yang 1-2 orang itu tipe 21 dan di atas 2 orang itu adalah tipe 28, sehingga dari 12 unit tahun ini kita bisa bangunkan menjadi 18 unit. Bertambah 6 unit berarti Bertambah ya, 6 dengan unit. penyesuaian tersebut. Betul, seperti itu. Cukup efektif berarti Pak ya? Cukup efektif seperti itu. Jadi berarti awalnya itu terinspirasi ketika melihat salah satu perumahan begitu ya, Iya. yang ternyata dia ada tipe 27-nya nih, akhirnya disesuaikan, Betul. akhirnya ketemulah formula yang tepat, tentunya Betul. dengan mengutamakan minimal standar kesehatan tadi. Ya, nah itulah salah satu hasil dari kegiatan monitoring. Baik, nah ini untuk pembangunan rumah mendesak juga nih, ini menjadi satu poin yang cukup menarik untuk menjadi sebuah pembahasan Pak. Bagaimana kemudian tadi kalau misalkan dari BSSP itu ada tambahan yang harus Harus ada dikeluarkan swadayanya yang dikeluarkan. dari penerima bantuan. Harus Betul. ada apa namanya swadaya tadi. Swadaya, betul. Yang kemudian kan tidak semua orang ini bisa tercukupi nih untuk Betul, swadayanya. Nah, betul. berarti untuk bantuan mendesak ini di tahun 2026 ada 18 Pak. Iya. Apakah ada kemungkinan akan bertambah Pak? Karena kalau melihat Pak ya, ini kayaknya ini yang paling efektif nih, karena semuanya 100% ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Serang, betul kan Pak? Ya, yang kita harapkan minimal sama dengan tahun 2026 untuk tahun 2027. Minimal begitu ya? Yang kita harapkan. Karena memang program rumah mendesak ini juga alhamdulillah nih sudah pada diketahui oleh masyarakat. Kabupaten Karena Serang, tiap ya? kami turun ke lapangan biasanya kita coba meninjau laporan-laporan rumah tidak huni, para penghuninya atau para pemiliknya termasuk para kepala desanya itu selalu menyampaikan, Pak kalau bisa rumah mendesak ya Pak, kalau bisa rumah mendesak. Alhamdulillah udah bisa udah diketahui oleh masyarakat Kabupaten Serang yang lainnya. Jadi mereka mengharapkan memang rumah mendesak karena memang rumahnya dibangun tanpa ada swadaya gitu. Tetapi kan kita juga tetap melihat pertama adalah skala prioritas ya. Skala prioritas mana yang memang kita bisa berikan bantuan melalui program rumah mendesak dan juga mana bantuan yang bisa diberikan melalui bantuan stimulan gitu, seperti itu. Baik. Tapi sebelum itu Pak, mungkin kita akan menyaksikan bersama. Ini adalah cuplikan ucapan terima kasih mungkin dari para penerima bantuan. Alhamdulillah berkat bantuan Bu Bupati beserta reng-rengannya ya sudah menepati janjinya atas masyarakat. Begitu bahagianya dan bersyukur alhamdulillah gitu berkat kerjasamanya gitu Bupati dan sama itunya aparat-aparatnya juga ya. Sama masyarakat juga. Dan saya cuma bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan atas kebaikan semuanya dibalas dengan sama Allah dengan berlipat ganda. Amin. Ya, gitu aja. Perasaannya gimana Pak ini? Perasaannya lega gitu, Pak. Lega, senang ya, bahagia gitu. Iya. Iya. Nggak nyangka-nyangka gitu, Pak. Nggak nyangka. Sebelumnya tidak menyangka mendapatkan bantuan. Iya. Apalagi sudah dikunjungi Bupati langsung kan? Iya, apalagi sama Bupati itu lah langsung sendiri ke sini. Ini tindak lanjut dari kunjungan Ibu Bupati dan Ibu Bupati saat itu pernah menjanjikan ya, Ibu Amnah ya. Amnah bahwa pemerintah Kabupaten Serang akan membangunkan rumah untuk Ibu Amnah. Alhamdulillah saat ini sudah terrealisasi, sudah terbangun tipe 21
1 kamar tidur, 1 kamar mandi dan juga dapur. Semoga rumah ini bisa ditempatin dan juga bisa membuat Ibu Amnah ini nyaman di rumah yang baru, sehingga tetap terjaga kesehatannya dengan rumah yang layak huni. Terima kasih sama Bupati ya. Ini yang lagi ngebangun rumah saya. Ya alhamdulillah udah ini. Perasaannya gimana Bu ini dibantu dibangunkan rumahnya? Alhamdulillah senang Pak. Ya alhamdulillah ya Bapak. Ada yang disampaikan lagi Bu untuk pemerintah? Enggak ada lagi Pak. Berarti Alhamdulillah ini syukurnya Bapak Lurah ya. Mungkin terima kasih sama Bapak Lurah sama Ibu Pati ya. Sama Bapak ya lagi. Alhamdulillah Bapak ya. Rezeki Ibu ya. Iya. Rezeki Ibu ya. Rumahnya. Tadinya roboh rumah saya Pak. Mana tadinya anak saya sakit. Sekarang alhamdulillah Ibu ya Bapak. ya baik, terima kasih Bapak. Terima kasih ini sudah Sama-sama, mengundang kami sama-sama. langsung meliput dan juga memonitoring apa yang terjadi di Kabupaten Serang, Ya, khususnya untuk pembangunan rumah. Mudah-mudahan ini untuk jangkauannya bisa lebih luas lagi Amin. dan tentunya bermanfaat untuk warga Kabupaten Serang Amin. agar jadi bahagia. Bahagia, Kabupaten Serang bahagia. Kabupaten Serang bahagia. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, dan pemirsa itulah dia perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.